Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Fatimah, NIM 25223116. Di sini saya membuat sebuah proyek dengan menggunakan bahasa pemrograman Basic Visual.net dengan menggunakan percabangan if then. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah codingan, yaitu sebuah pemrograman belanja atau perbelanjaan. Baiklah, yang pertama saya membuat nama barang, harga satuan, jumlah item, total harga, diskon, total bayar, dan juga bonus. Saya menggunakan nama barang harga satuan ini dengan menggunakan pada menu toolbox saya menggunakan label untuk membuat nama barang dan sampai bonus. Ini saya menggunakan label. Di bagian menu properties ini, di sini bagian teks. Sini kan sudah di sini namanya label 9 ya. Jadi di bagian label 9 ini kita hapus saja. Kita ganti dengan nama barang. Nama barang. Lalu kita enter. Maka label 9 yang di sini akan berubah dengan nama barang yang kita tuliskan di sini. Begitu juga dengan harga satuan, jumlah item, total harga, diskon, total bayar, dan juga bonus. Oke, ini kita delete saja. Selanjutnya bagian menu untuk nama barang. Di sini saya menggunakan text box. Untuk membuat ini, saya menggunakan text box pada menu toolbox. Text box ini. Bagian text box ini di bagian menu properties, di bagian teks ini kita kosongkan karena nanti setelah start baru kita diisi. Jadi kita scroll ke bawah sampai desain yang ini. Bagian namanya kita ubah menjadi txt nama barang. Ini tidak usah diberi spasi. Lalu setelah ini kita enterkan saja. Ini berhubung ini juga tadi sudah kita bikin nama barang, jadi kita mengikuti ini saja. Kita cancel. Begitu juga dengan pembuatan harga satuan. Pembuatan harga satuan juga di bagian sini kita mengubahnya teks harga satuan sampai bonus. Dari nama barang sampai bonus, pembuatannya yaitu dengan text box. Dan di bagian desain ini kita ganti dengan contohnya txt nama barang, txt harga satuan, txt jumlah item, txt harga, sampai txt bonus. Lalu ini kita hapus lagi, kita delete. Di bagian enter ini juga kita menggunakan label sama dengan pembuatan ini. Label. Nah, pada bagian label ini kan label 9 seperti yang tadi, kita ubah namanya menjadi enter untuk menghitung belanjaan. Lalu setelah di enter, maka dia akan berubah di sini secara otomatis menjadi tulisan enter untuk menghitung belanjaan. Oke.
Ini sudah selesai, jadi bagian ini kita delete saja. Selanjutnya masuk ke bagian reset. Reset ini kita menggunakan button. Bagian button. Sini. Ini kan tulisannya masih button ya. Kita dapat menggantinya di bagian menu properties. Yaitu di bagian teks ini btn1 button 1 kita ubah namanya menjadi reset. Enter. Maka dia juga akan berubah seperti ini. Bagian reset ini kita scroll ke bawah. Ini sampai ini di tempat yang tadi ya, di desain itu bagian nama. Di sini kita ubah menjadi btn reset. btn reset. Lalu dienterkan. Maka dia akan membentuk sebuah tombol. Ini kita hapus lagi. Delete. Begitu juga dengan pembuatan penutup. Kita juga menggunakan button. Lalu di bagian teks ini yang button tadi kita hapus, kita ubah menjadi tutup. Lalu kita scroll ke bawah. Nih, di bagian nama ini kita ubah menjadi btn tutup. Oke, saya tadi lupa memberitahukan bahwa nama barang ini atau nama barang atau tulisan yang ada di dalam from satu ini bisa diubah warnanya di bagian for color. Di sini kita klik saja, lalu ada tanda panah yang ini. Kita klik, kita bisa mengubah warna tulisan dengan sesuai dengan yang kita inginkan ini. Tetapi saya memilih warna hitam saja. Selanjutnya bagian fontnya ini bisa kita ubah. Kita klik bagian font, lalu pilih bagian titik 3. Fontnya bisa diubah menjadi Microsoft Sans Serif. Bisa diubah dengan sesuai dengan yang kita inginkan, gaya tulisan yang kita inginkan. Lalu bisa juga mengubah ukuran size-nya. Jika sudah diubah ukuran size-nya, kita okekan. Maka di sini akan tulisannya akan mengikuti seperti yang kita atur tadi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengkodingan. Percabangan if-then. Yaitu kita bisa mengklik di sini di bagian from 1 yang kosong ini, kita bisa mengklik 2 kali, maka nantinya akan tampil di sini, tetapi ini sudah saya isi ya. Sebelum di sini kosong, jadi kita harus mengisinya. Yang pertama saya akan membuat deklarasi variabel. Yang pertama dim, harga, jumlah. Di sini tipe datanya integer. Yang kedua total, diskon dan juga bayar, memiliki tipe data double. Yang terakhir bonus, memiliki tipe data string. Selanjutnya bagian pengisian nilai variabel untuk harga dan jumlah nilai diambil dari inputan user, yaitu harga sama dengan teks harga satuan titik teks, jumlah sama dengan teks jumlah titik teks. Di sini menghitung lalu kita masuk ke bagian penghitungan harga, yaitu kita akan
Iya, menghitung total harga. Jadi total sama dengan harga kali jumlah. Eh setelah harga setelah total harga didapatkan, kita akan menentukan diskon dan bonusnya. Yang pertama, if total besar sama dengan 510, diskonnya 200%. Jadi diskon sama dengan 0,2 kali total. Kita mendapatkan bonus sama dengan handbag. Selanjutnya, else if total besar sama dengan 200.000 den, diskonnya 15%, jadi diskon sama dengan 0,15 kali total. Jadi bagian bonus ini kita mendapatkan payung. Selanjutnya, else if total sama dengan besar sama dengan 100.000 ten, diskonnya 10%. Jadi diskon sama dengan 0,1 kali total. Bonusnya kita mendapatkan kaos. Yang terakhir, else if total besar sama dengan 50.000 ten, diskonnya 5%. Jadi diskon sama dengan 0,0 kali 0,5 kali total. Bonusnya kita mendapatkan pena. Else diskon sama dengan 0. Bonus jika diskonnya tidak ada, maka bonusnya juga tidak dapat. Maka di sini tidak dapat diskon. Selanjutnya kita masuk ke dalam penghitungan total bayar. Bayar sama dengan total kurang diskon. Lalu di sini akan menampilkan output untuk total harga, diskon, total bayar, dan juga bonus. Bagian di sini akan menampilkan jumlah harga atau diskon dan juga total bayar akan menampilkan di sini dalam rupiah. Jadi privat sub BTN riset. Jika kita bagian sini tadi ini, jika kita menekan riset, maka ini yang kita nama barang yang kita tulis, harga satuan dan juga jumlahnya, jika kita riset maka semua akan terhapus. Jadi ini jika penggunaan riset ini ketika kita salah penulisan atau salah pembeliannya, maka sebelum di enter maka kita bisa meriset terlebih dahulu. Jadi kita masuk lagi ke bagian coding pemrogramannya, yaitu di sini private sub btn tutup. Jika kita ingin tutup from, jika tombol keluar diklik N. Jadi untuk memunculkan atau kita akan mencoba pemrograman ini berhasil atau tidak, maka kita terlebih dahulu mengklik bagian start. Oke, kita akan menstartkannya untuk melihat hasil yang kita buat tadi. Di sini di bagian nama barang ini kita tulis saja baju. Lalu harga satuannya dibuat di sini 500.000. Jumlah item yang akan dibeli, jumlah barang yang akan dibeli 5. Ini jika kita klik reset, maka semua ini baju, harga satuan, jumlah item ini akan hilang, akan terhapus. Jadi
kita menggunakan enter untuk menghitung belanjaan. Maka kita enter. Jika sudah kita enter, total harganya akan muncul, diskonnya juga akan muncul, total bayar. Dan kita akan mendapatkan bonus handbag. Selanjutnya kita tutup. Jika kita tutup, maka ini akan keluar. Sekian video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang array, yaitu pertemuan yang keenam. Saya menggunakan aplikasi Visual Studio. Baiklah, untuk menampilkan gambar ini, saya menggunakan picture box. Nih, sini. Lalu pilih bagian ini, segitiga ini. Pilih host image, local resource, import. Lalu pilih gambar yang akan kita import, open. Lalu OK. Supaya gambarnya tidak terpotong, di bagian size mode ini kita ubah menjadi stage image. Jadi ukurannya bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Nih. Setelah itu, cara menampilkan seperti free ongkir untuk wilayah, nama, NIM, total, bayar, atau kembali ini, kita bisa memilih di bagian toolbox, yaitu label. Bagian label ini, nih. Bagian label ini kita tuliskan saja di bagian, kita masuk ke bagian properties. Di bagian teks ini kita ubah menjadi contohnya total. Lalu kita enterkan. Maka di sini akan berubah secara otomatis dengan bacaan total atau namanya total. Di bagian free color ini kita bisa mengubah warnanya dari hitam menjadi putih atau warna-warna yang lainnya. Saya memilih warna putih. Lalu untuk mengubah font, ini di bagian font klik saja ini, lalu pilih titik 3 yang di sini. Kita bisa mengubah font size, ukuran size-nya, lalu di-OK-kan, maka ukurannya dan juga bentuknya akan berubah. Selanjutnya cara pembuatan ini, kotak yang ini, kita cari di sini grup box. Nih. Grup box ini bisa kita ubah namanya menjadi, contohnya ini kan pizza. Enter. Warna tulisannya juga ganti kalau mau diganti. Ukurannya dan juga fontnya saya tidak menggantinya. Lalu kemudian untuk menampilkan ini, yang ini, menampilkan ini, kita pilih di sini checkbox, seperti ini. Checkbox ini namanya juga bisa kita ganti. Ini checkbox. Ini kita pilih di sini menunya, contohnya lontong. Kita enter. Lalu di bagian sini kita scroll ke bawah sampai ada tulisan ini, desain. Di bagian namanya ini kita ganti menjadi PI 1. Nih, kita ubah menjadi PI 1 yang ini. Ini PI 1 sampai PI 4, karena menunya yang di bagian pizza ini ada 4. Dan begitu juga dengan menu pasta dan juga minuman ini. Di bagian ini setelah kita ubah, ini bisa kita perbanyak supaya bisa menghemat waktu juga. Kita Ctrl C saja, kita copy lalu di pastekan.
Setelah ini nanti kan sudah dipastikan, kita tinggal mengubah namanya saja. Contohnya kayak gini. Ini kita pastikan Ctrl C, Ctrl V. Lalu bagian ini bisa kita ubah namanya di bagian teks tadi. Bagian teks mana tadi? Nih, bagian ini kan lontong, jadi kita bikin di sini contohnya minum. Enter. Ini minum. Begitu juga dengan menu pasta dan juga pizza. Selanjutnya, ini cara pembuatan kolom harga. Cara pembuatan kolom harga dan juga jumlah atau kolom total, kolom bayar dan juga kolom kembali, kita menggunakan text box. Di bagian menu toolbox kita cari text box. Text box ini. Karena terlebih dahulu kita membuat bagian kolom harga, maka di sini kolom harga ini, yang ini kan, di bagian teks kita membuat harganya, lalu kita scroll ke bawah. Ini bagian desain ini, di bagian namanya ini kita bikin di sini HPI 1. Ini harga pizza 1 artinya. HPI 2, HPI 3 sampai HPI 4 dan begitu juga seterusnya dengan pasta dan juga minuman. Lalu pembuatan jumlah pizza yang dipesan nih. Kita tinggal ngambil text box tadi atau yang ini saja kita copy pastekan, kita ubah dulu ukurannya. Lalu kita pastekan. Kita copy untuk memperbanyaknya. Di bagian jumlah ini, jumlah pizza yang akan dibeli, di teks ini, yang ini, di bagian teksnya kita ubah saja, ini 0 saja semua otomatis. Ini untuk keseluruhan dibuat 0 saja. Lalu di bagian desain ini namanya kita ubah menjadi JPI 1, JPI 2, JPI 3, dan JPI 4. Dan begitu juga dengan pasta. Pasta ini kita buat jadi JPA 1, JPA 2, dan JPA 3. Karena ini dibuatkan namanya PA 1. Jadi di sini PA 1, HPA 1, JP 1. Dan begitu juga bagian minum. Kalau minum ini M1, HM1, JM1 sampai seterusnya ini sama. Begitu pembuatan jumlah. Lalu pembuatan list hitung ini, kolom total ini, di bagian teks yang ini kita kosongkan saja. Di bagian teks ini kita kosongkan. Lalu kita langsung masuk ke bagian desain ini, namanya ini kita ubah menjadi teks total, teks bayar, ini teks bayar, ini teks kembali. Lalu pembuatan hitung ini kita mencari di menu toolbox ini button. Di menu button ini kan button. Lalu kita ubah di sini di teks terlebih dahulu. Kita ubah menjadi mana bagian teks? Ini kan button 1. Jadi kita ubah menjadi apa saja? Kita ubah menjadi hasil. Enter. Lalu dia akan berubah di sini hasil. Kita scroll lagi ke bawah sampai ke bagian desain ini. Namanya ini kita ubah menjadi BTN hitung. Ini BTN hitung. Oke, setelah itu ini kita delete dulu. Setelah desain ini selesai, ini from satunya ini diubah warnanya, bisa juga kita masuk di bagian
properties. Di bagian properties, di bagian back color. Ini diubah warnanya. Jadi saya tadi memilih warna ini, warna yang ini. Ini bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan, warna yang kita inginkan seperti ini. Dan saya memilih warna yang ini. Setelah itu kita masuk ke dalam pengkodingan. Ke dalam pengkodingan ini kita bisa mengklik 2 kali di bagian from 1 ini. Nih. Nanti akan muncul ini, munculnya nanti kosong. Di sini nanti akan kosong dan kita akan membuat codingannya. Di bagian yang pertama ini ini dim total bayar kembali, ini kita memanggil yang ini. Lalu ini CB item. CB item ini dia nanti akan memanggil yang ini. Nama-nama menunya nanti. Yang ini nama-nama menu ini nanti akan dipanggil oleh CB item. Lalu harga ini akan memanggil ini harga yang ini. Lalu jumlah T jumlah ini yang ini, jumlah yang akan dipesan ini. Kemudian setelah ini nanti selesai, yang ini dulu kan, nanti baru kita simpan saja. Setelah kita simpan, nanti kita akan membuat yang ini terlebih dahulu. Yang ini memunculkan yang ini. Setelah disimpan, kita mengklik bagian from 1 lagi, klik 2 kali, lalu nanti akan tampil di sini nanti kosong, lalu kita menuliskan codingannya, atau ini kita akan menuliskan yang ini. CB item ini kita memanggil CB item yang ini. CB itemnya kan tadi kan dibikin ini CB item, yang menu itu kita ganti tadi PI1, PI2, P3, PA1 sampai PA3, M1 sampai M3 kayak gini kan. Terus di bagian harga, T harga ini memanggil yang ini. HPI 1 sampai HPI 4 ini HPA 1 sampai HPI 3 dan juga ini HM1 sampai HM3. Bagian jumlah yang ini jumlah. Kita klik dulu nih, JPI 1 sampai JPI 4, JPA 1 sampai JPA 3, M1, JM1 sampai JM3. Kan ini. Setelah itu baru kita akan di bagian hitung ini kita klik 2 kali. Diklik 2 kali, maka nanti secara otomatis ini akan turun ke bawah. Lalu nanti kita akan mendapatkan di sini tempat yang kosong, maka kita menuliskan, nanti akan tampil yang ini saja nanti, yang ini nanti. Lalu bagian ini kita akan menuliskan codingannya ini. Yang ini totalnya. Setelah kita membuat totalnya 0, kita akan membuat perulangannya 9 kali. Setelah itu, kita akan menjumlahkan total harga dan juga mengkalikan sejumlah. Lalu di sini akan tampil harga rupiahnya. Nih. Harga rupiah nanti ini karena ada RP kan. Akan tampil nanti di sini tampilnya di bagian total. Lalu kemudian setelah ini selesai, maka di bagian bayar ini kita klik lagi 2 kali.
kita klik 2 kali supaya bisa dienterkan nanti untuk melihat melihat hasilnya. Maka setelah itu nanti kita di sini kita ubah menjadi ini key keypress yang ini. Setelah itu nanti dia akan secara otomatis turun ke bawah, lalu yang di atas itu kita hapus. Ini kan sudah turun, nah nanti ke bawah nih yang ini lalu pengkodingan yang ini kita tulis lagi yang ini supaya keluar nanti kembalinya, itu total bayar kurang total. Lalu muncul, kita akan menekan tombol enter untuk menampilkan hasilnya. Contohnya seperti ini. Kita start untuk melihat hasilnya. Di bagian menu ini kita pilih menu apa yang ingin kita pesan, jumlahnya berapa. Ini. Setelah itu kita hitung. Klik hitung. Maka jumlahnya akan keluar di total. Setelah itu kita masuk ke bayar. Kita akan membayar makanan yang sudah kita pesan. Kita masukkan jumlah uang yang kita beri, itu 300.000. Lalu kita enterkan. Kemudian di menu kembali ini akan muncul berapa lagi jumlah yang akan dikembalikan, jumlah uang yang dikembalikan. Mungkin cukup sekian video pendek saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.